Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin hadirat, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan belajar kita, belajar mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Edisi yang akan disampaikan pada kesempatan ini mengenai walimah nikah dalam Islam. Ada yang tahu Ibu artos walimah naon? Apa arti walimah? Walimah itu resepsi ya, atau pesta. Pesta dalam Islam yang dianjurkan setahu saya hanya dalam pernikahan saja. Walimah yang dianjurkan itu walimah nikah saja. Ya. Adapun walimah yang lain seperti walimah khitan itu tidak dianjurkan seperti halnya walimah nikah. Tadi orang aya walimah nu diaya-ayakeun, jika walimah sapar. Ya, walimah sapar, makanya mau sapar di walimahan di pestaan lah. Dan yang anehnya itu, kok walimah sapar, saparnya untuk haji saja. Ari rek mudik henteu. Kan mudik oge sapar. Sok waralimah sakantenan. Begitu, tidak ada ya. Yang ada itu muadaah. Muadaah itu artinya pamitan. Kalau bapak ibu pergi jauh, ya pergi jauh, apalagi lama, itu dalam Islam dianjurkan pamit dulu. Terutama kepada keluarga, tetangga terdekat. Nah, pamit itu teknis. Mau didatangi satu-satu, ya, atau pakai handphone dijapri satu-satu, atau di grup teknis itu. Ada orang sudah kumpulkan saja tetangga baraya. Nah, di sana dia pamit ke semuanya sambil memohon doa. Kalau sekedar mengumpulkan memohon doa kan pameng sekalian we suguhan tamu teh. Sakantenan we ngulem ustad bari tausiah pembekalan buat jamaah haji, apa pesan-pesannya nanti di sana kudu kumaha, juga menyupport jamaah yang datang supaya semangat untuk berangkat ibadah haji itu. Ya. Dan bapak ibu kalau berangkat haji misalkan abi mah mau juga batur, ngulem juga semacam ceramah, pamit mah mau dijapri mah, itu teknis aja. Ngan tong dinamian walimah aneh begitu. Ya, aneh. Di dalam hadis tidak ada, begitu anjuran pun tidak ada. Nah, sekarang walimah nikah dalam Islam itu, bapak ibu hadirin hadirat, nanti apa yang wajib dilakukan di dalam walimah jangan sampai ditinggalkan. Ada yang baik dilakukan, ada yang boleh dilakukan, ada yang makruh dan ada yang haram. Ya, hati-hati dalam walimah, suka ada yang haram, tinggalkan. Terus nanti bagaimana sikap kita menjadi sohibul hajat, bagaimana menjadi mempelai, dan bagaimana sikap kita menjadi tamu undangan, semua dibahas di sini. Nah, pesan dari pembahasan ini nanti begini, diantaranya bapak ibu, kita sebagai orang tua jangan menjadi kendala ya. Jangan menjadi kendala kemiskinan untuk menikahkan anak-anak kita. Bapak ibu punya anak, punya cucu, sudah mau menikah, jodoh sudah ada, tos layu, tos cocok. Karena tidak ada, belum banyak uangnya, tong waka kawin, can boga duit, ari kalung 30 gram, gelang 40 gram, teu kenging kitu, sok tikahkeun.
Ustaz atuh udah mung aya 2 juta. Di belah ditu ge sami ngan gaduh 2 juta, kumpulkeun 2 juta jeung 2 juta. Jadi sabaraha tah? 4 juta. Tiasa walimah nikah? Tiasa. Ngan kabayangna ulah di hotel Homan atuh. Ya, 4 juta hayang diponyok, diukungkul di gazebo eta. Tos 4 juta mah urang ngariung we lah keluarga tetangga. Urang ngesop kurupukan samal buahna cau muli cekap atuh sakitu. Ya nah 1.000 cekap sakitu makan-makan. Ya. Kalau ada uang banyak mah mangga, mau nyewa gedung, mau di hotel, mau di guest house silakan. Yang tidak punya jangan memaksakan. Saran dari saya, jangan biasakan ngahutang urusan walimah. Ya. Ngahutang, wah, sekian puluh ratus juta hajat badag nepikeun kamalan kita hajat. Beres hajat hutang kaditu kadieu teu kabayar. Itu kan tidak bagus. Ya. Nanti cek tamu undangan, cek tatangga, hajat teh badag hutang teu dibayar, kan memalukan itu. Ya. Aya deui bios namut oge dangke ge katutup ku amplop. Yakin rek ngaramplop gitu. Sok bab amplop heula ya. Bapak Ibu, kalau kita diundang ke acara walimah nikah itu hukumnya wajib itu. Wajib datang. Kebetulan Bapak Ibu sedang tidak punya uang. Aduh, karena sangker koredas. Aya si duit 2000-an tilu siki. Ya. So, di saat kita diundang walimah nikah padahal tidak punya uang, boleh datang nggak? Bukan boleh, harus datang ke sana. Boleh makan di sana? Boleh. Sudah makan terus ngebaso tahu? Jupa-jupa? Puding? Es krim? Halal. Cerdas gini ibu-ibu. Halal. Karena sohibul hajat ketika menyediakan makanan itu akadnya sodakoh. Lain dagang gitu. Sodakoh. Lamun aya nu ngamplop, nyuluran ngamplop, alhamdulillah teringankan beban hajat. Lamun teu aya nu ngamplop, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sawios tah ge, ngan anu gaduh ngamplop. Jak tong teu ngamplop. Ya, kumangan aya 2000 2000 mah teu kudu. Nah, ieu hiosnya menggol heula. Pak di urang terutama di Sunda yang saya tahu, kalau hajat yang walimah nikah biasanya dibebankan kepada pihak perempuan. Ya banyak. Nah itu yang aneh, ini sejak kapan ini? Padahal nu hajat teh duaan. Kan nu hajat teh duaan. Yang laki-laki hajat mengundang yang perempuan hajat. Nah, ditemleukeun ka awewe. Ya. Harusnya ngobrol duaan, sok catering bagi 2, sewa gedung bagi 2, nanaon bagi 2. Mun ngamas kawin ulah dibagi 2 mas kawin. Dan mas kawin mah kewajiban pihak laki-laki. Kalau catering kan dimakan tamu laki-laki perempuan, gedung nah, sok bagi 2. Ya catering berapa yang dipakai berdua? Oh ayah 100 juta, 50 juta ewan. Boleh begitu, yang pokok begitu, bukan boleh begitu. Saya waktu menikahkan anak pertama begitu, ya sampai keluarga perempuan, atuh Pak Ustadz tidak naon, sanes tidak naon, memang kuduki. Dan yang lain mah aneh, nah Ustadz lebar-lebar sana masihan gadit, nah lebarkan itu hajat teh duaan, hajat teh duaan. Nanti tamu undangan, sok, jadi itu 500, ini 500, 1000. Ya. Kecuali kalau pada pihak laki-laki misalkan tegaduh, abdi ngan gaduh sakieu, kebetulan dari pihak perempuan mah da budak sultan sawios ditangani saja. Malah ada yang sebaliknya. Pihak perempuan tidak mampu hajat di gedung, tapi si laki-laki mau. Nya mangga we masrahkeun bios teu kedah himutan gaduh sabaraha. Pihak perempuan ngan aya 10 juta bios sisana ti keluarga laki-laki. Ari kitu mah mangga kok teh teuing.
Tapi yang pokok mah itu yang hajat berdua, ya biayanya pun berdua. Sok ayeuna kana subjudul pertama. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini waktu yang disukai untuk menikah. Di urang biasana rayagung wae. Rayagung. Kamarikannya bulan Zulhijjah. Ya. Sampai di sekitar mah bulan rayagung teh selain bulan haji juga bulan nikah. Saya tidak tahu sejak kapan bulan rayagung jadi bulan nikah. Sanes teu kenging nikahkeun bulan rayagung sanes. Tapi jangan mengatakan ini lebih afdol. Karena dasar hukumnya tidak ada. Yang ada mah bulan Syawal. Kayak bilih nikahkeun nya. Kung nu gaduh putra bujang kan arayanya. Kami abi bujang hiji deui gadis dua. Sok hadisnya dari Aisyah ya radhiyallahu anha, qalat ia berkata, Rasulullah SAW tazawajani menikahiku di bulan Syawal, wabana bi pisawalin mulai berumah tangga pun di bulan Syawal. Aisyah ditikah oleh Nabi itu usia 6 tahun menuju di Mekah. Hijrah usia 9 tahun, mulai berkeluarga usia 12 tahun. Ya, dengan peristiwa ini artinya pernikahan dini itu sah. Begitu juga pernikahan dana dan dono. Sah. Pernikahan dini sah, pernikahan dana sah, begitu juga pernikahan dono sah. Jadi nikah di bawah umur. Dan itu nikahnya nikah gantung. Jadi ditikah dulu, nanti berumah tangganya setelah dewasa. Boleh, boleh. Dan diurang di negeri kita tidak akan pakai surat nikah. Jangankan 6 tahun. Anak perempuan ibu nikah usia 18 tahun. Sah, sah. Boleh, boleh. Ya, ku negara moal dilarang, ku agama juga nggak ada masalah. Ngan moal dicatat di catatan sipil. Mengapa? Karena aturan negara di kita, lamun hoyong dicatat minimal usia 18 tahun untuk perempuan. Kalau laki-laki berapa ya? Sama ya? Sama atau beda nih? Sama ya? Sama 19. Ya, ya tidak apa-apa, menikah saja. Ya, nanti sudah 19 tahun tinggal laporan kan itu. Sudah menikah, mana saksinya mas kawin, tanda tangan bayar beres. Ya. Jadi boleh pernikahan dini, juga boleh nikah gantung. Seperti begini Bu. Ibu punya anak atau cucu baru kelas 3 SMP perempuan. Lalu ada seorang laki-laki yang menyukai, sangat menyukai. Ngan nembe kelas 3 SMA. Ari dikawinkeun budak keneh, lamun teu dikawinkeun ayeuna bisi ku batur panangan budak teh kasep, soleh, ahli masjid, anak sultan. Kan lebar. Lebar. Teruslah urang tikahkeun, urang akad we heula. Nanti perjanjian berumah tangganya setelah beres kuliah atau punya kerja, boleh, boleh. Pilih badai gitu. Ya. Atau ada orang yang sudah kuliah Imam, tapi belum selesai. Si laki-lakinya baru semester 6, si perempuannya baru masuk kuliah. Ngan geus bobogohan layeut. Kita sebagai orang tuanya khawatir. Kalau ditikahkan sekolahnya khawatir hancur tidak beres. Tapi lamun teu ditikahkeun bisi di DP-an di jalan. Lamun di DP-an ge channel di kalapaan kumaha? Genal-genal teh aya bapaan kan wirang. Atoslah urang tikahkeun we urang salametkeun. Ya, sok we akadan lah di saat kaditu ka dieu ari tos akad mah regreg. Monok moek di kosan ge mangga. Ngan perjanjian nanti berumah tangga
serumahnya sudah beres kuliah. Boleh dalam Islam. Nah begitu juga ada yang nikah online. Ini belum lama, seminggu yang lalu. Saya punya teman, ya mau nikah tapi calon suaminya ayah di Amerika. Ya, dan itu kalau tidak ditikahkan itu gitu chattingan wae, ngobrol mesra wae. Nah walaupun online kan khawatir ini dah haram atuh. Ya, chattingan malam hari, video call malam hari, terus orang tikahkeun. Ya, tapi nanti itu pulangnya nanti setahun lagi. Boleh. Bagaimana caranya? Jelas, dua pengantinnya ada saksi, ada mas kawin, ada wali. Nggak apa, nikah online begitu. Ya mau video call, mau pakai telepon, asal jelas ini laki-lakinya perempuannya. Mas kawinnya berapa? Sok selanjutnya. Nah kata Aisyah, siapa di antara istri-istri Nabi yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku? Mengapa Aisyah berkata begini? Karena Aisyah ditikah oleh Nabi berdasarkan wahyu ilahi, bukan karena Nabi mencintai. Lain kieu, budak geulis kurang kawin maknya Nabi gitu. Kronologisnya Nabi bermimpi bertemu dengan Jibril yang sedang membawa unta. Di atas untanya ada tanduk. Ya. Terus kata Jibril, Muhammad, di dalam tanduk unta itu ada calon istrimu. Nabi bertanya, boleh aku buka tirainya? Silahkan, kata Jibril. Pas dibuka, walah Aisyah. Nah besoknya Nabi menemui ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, saya bermimpi begini. Kata Abu Bakar, jika itu benar-benar wahyu, pasti pernikahannya terjadi. Dan betul saja terjadi. Begitu. Nah tinggal apa hikmahnya? Allah dalam tanda kutip lah menyuruh Nabi menikahi Aisyah. Apa hikmah Nabi dibalik menikahi Aisyah ini? Apa hikmah dibalik itu? Apa hikmahnya? Hikmah terbesar Nabi menikahi Aisyah. Nah, kata para ulama, hikmah yang paling besarnya karena hampir setengah, bahkan setengah syariat Islam bisa sampai ke umat melalui jasa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu punya kecerdasan yang tidak dimiliki wanita lain pada saat itu. Jadi Aisyah ditikah oleh Nabi, ya di antara hikmahnya nanti ada hadis-hadis Nabi, perkara-perkara Islam syariat yang Nabi itu biasa, tapi Nabi pun akan malu karena ini urusan suami istri, urusan rumah tangga, apalagi urusan kasur. Bade diterangkeun kusaha? Istri Nabi yang lain ada, tapi tidak secermat dan secerdas Aisyah. Dan gak mungkin urusan kasur disampaikan ku Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Ya. Contoh Pak seperti begini. Apa yang dilakukan Nabi, ya, apa yang pertama kali Nabi lakukan sebelum menemui istrinya? So, ada yang tahu nggak? Apa yang pertama Nabi lakukan sebelum Nabi mendatangi istrinya? Apa yang dilakukan? Kan pasti istri Nabi yang akan bisa menjawab begitu. Aisyah ditaros, Aisyah, apa yang Nabi lakukan sebelum mendekati kamu? Sehingga anu terang no? 100.000 bersiwak, ngosok gigi heula Nabi. Nabi mah kalau pulang sapar ke rumah sebelum ngobrol dengan keluarga bersiwak dulu. Nabi itu selalu bersih, wangi. Sami, ya sami ibu-ibu pun, para wanita, apalagi ibu-ibu muda, kalau mau didatangi oleh suaminya, ngosok gigi, sing bersih, sing sarengit, ngan sengitna ulah sengit salap dalapan.
Tadin sengit wali kukun. Ya, ulah dugi ka mendekati istrinya, ya, aduh bau jigong. Aduh, kau mau bau samsu jeung jarum coklat. Terus bab bu seueur lah tentang ieu we nya wios lah da. Ya. Sampai bab sperma Nabi diterangkan ku Aisyah. Ya, sperma Nabi pernah keluar tumpah di pakaiannya. Kemudian oleh Nabi dikesut, muncul orang mah dikesut dilak. Ya, kemudian baju itu dipakai sholat dan aku masih lihat bekas kesutannya, bekas elapannya. Sok siapa yang mampu menerangkan begitu? Pasti ku istrinya. Apa kepentingan Aisyah menerangkan begitu? Menunjukkan sperma itu tidak najis. Nah, atuh dielap geuleuh. Henteu najis mah ngan geuleuh. Beda dengan cai ompol, eta mah kedah dikuprakeun, dicuci, darah head, wah eta mah dibilas, dikerik begitu. Nah, urang mah lantaran cai seueur, salin seueur, mending dicuci. Dan abigi kitu, nyekop teh teuing teh era. Dipake jumaahan ngalemeng ulu sperma mah kan teh era. Sah ngan cing era urang mah. Tuh, oleh karena itu kata perawi, Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal. Abi oge ditikahku Nabi di bulan Syawal atas perintah Allah. Ada apa di bulan Syawal? Menunjukkan bagus. Ya, Syawal mah atuh saet ku wisata kan jeung mudik. Nya wios atulah teu Syawal hapit atuh. Raigo. Syawal Bu. Abi di payu nuju masantren di lamun ayah santri di sikperesep teh sawanya nikahna sawal. Ya. Dugi ka aya istilah sawal itu bulan nikahnya santri. Padahal hadis. Sok yang selanjutnya hidangan di walimah nikah disesuaikan dengan kemampuan. Nah, begini dulu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di acara walimah nikah itu banyak sekali biaya yang menurut saya layak dipangkas. Bapak Ibu misalkan punya nih dari kedua belah pihak dikumpulkan aya 500 juta. Wah, royal teuing yang urang kan. Ya. Kalau ditakdirkan ada nih 500 juta, mending anggewelah 200 juta. Piraku teu cukup kan. Ieu 300 kumaha? Mending belikeun imah yang budak atau paling tidak tanah heula kan manfaat. Dipake hajat lah, nyewa anu sapoe galenceng. Nyewa gedung, aya 200.000 nyewa gedung. Aya di buruan hungkul ngalotek we di dieu. Kalau kita punya rumah, kamu punya lapangan luas yang gratis juga di dia, aneh we di dia sae murah meriah. Ya. Kalau ada uang mah mangga. Ini yang pas-pasan aja gimana? Banyak dipangkas. Contoh seperti naonnya? Oh iya, sewa baju pengantin. Bapak Ibu, berapa sewa baju pengantin? Ada 500.000? Kaos kaki na hungkul 500.000 mah. Ya itu berjuta-juta, sampai ada yang 12 juta. Padahal baju pengantin tiasa ngaput. Jas we, ibu punya anak laki-laki, bade nikah, ngaput we jasa satel 1 juta aya. Ada. Ngan ulah kabayangna ulah sapira atuh. Tau salah, apalagi punya teman, boga 1 juta pangnyeunkeun jas lah, nyasok, dah jadi. Dan ari ngaput mah, mau yang laki-laki perempuan, beres nikah kan bisa dipakai lagi jas untuk keundangan. Kamu yang suka ngajar bisa dipakai ngajar. Sok nusok ngahotiban bisa dipakai ngahotiban. Bu, saya menikah
jasna kenging namut abi. Asli. Kenging namut. Ya, kenging namut. Bios ada naon mau dipakai deh. Kenging namut. Asal mah ngaput. Santri kalau mau nikah ku ustad teh dipasihan jas sasetel. Sanu bade nikah sok ngaput jas. Emu teh harita teh 450 lah. Ngan itu kang ngaputna borok kokok. Seminggu lagi mau nikah tos beres. Nah cing teh warnana kieu, abi pesen teh nu warna coklat kopi ieu trojol hideung hapeuk begitu hideung ieu hideung naon lah teh hideung ieu jeung naha seret ieu ge sae henteu abi mah hoyong pesanan abi teh langsung we ka ustadna kana masihana saya tidak sesuai pesanan alit ieu jeung ararateu pek teh jas di cimol harga 75.000 ya mun ayeuna kitu di kepret teh ku abi jelema aduh kurang ajar asli Pak eta jelema dumeh ka santri gitu. Saya kumaha uikeun pesan sesuai asli. Abi mah da teu nanaon ngan cek nu masihana pesan sesuai asli. Mangga atuh ngan moal tiasa beres ayeuna keun ae ca ditu. Dan baiklah akhirna ngambung gitu. Jeung sapatuna nginyeut. Ya. Coba yang tadi budget 12 juta untuk baju kan lamun diangge ngaput 2 juta yang 10 juta mending kanggo mas kawin manfaat. Terus padahal punya mobil lumayan lah kari turung-tung oge. Terang kari turung-tung yang 2 tak kan yang 2 tak. Sebelum kari bueuk kan ke turung-tung heulanya. Kari turung-tung, kari bueuk, terus kari ekstra. Apal udah pernah nyobaan. Tung-tung 2 tak ngebual eta. Ya. Mengapa harus menyewa mobil bagus sekali ngageleuyeng 3 juta sayang. Coba kalau dimasukkan ke mas kawin manfaat. Prewedding berapa itu? Sok berapa prewedding? Berjuta-juta. Ayeuna mah foto ge sarae tuh ieu Apple ya bagus. Ya, foto-foto apa HP sekarang bagus. Ya kalau ada uangnya tidak mengganggu ekonomi, tidak meminjam mangga ngan ulah maksakeun. Ya nepikeun ka nganyuk nang hutang karunya. Ya. Aya nu budak nama mah Pak abi mah asal salamet inung bapana hayang wah. Aya nu tibalik inung bapana mah asal salamet budak nu hayang wah. Riweuh begitu. Sagala disewa malah seueur kitu. Hajat sampai wah ieu CF ya minimal 400 juta. Memang tidak meminjam. Ada uangan maksakeun teh jual anu beres hajat si budak ngetos nikah teh ngontrak. Kan sayang sekali coba yang 400 juta itu 100 juta 300 juta belikan tanah rumah manfaat. Tuh tinggal walimah Nabi. Ini paling mahal walimah Nabi kata Anas. Nabi tidak pernah mengadakan walimah seperti walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu hanya menyembelih seekor kambing. Mun domba dipencit, dipasak. Kira-kira untuk berapa orangan? Sa RT-eun menyalah. Nya 2 guru tul ewang digule seueuran we caina. Kaplah saet sakitu. Tamun paling mirah ieu saur Sopiah. Ya Rasul SAW pernah mengadakan walimah terhadap sebagian dari istrinya yang dinikahi. Makanan yang disediakan hanya 2 mud. 2 mud teh satengah tina zakat fitrah. Anggaplah 1,5 kilo. Bea 1,5 kilo kalau dipakai hajat dibubur tong disangu saeutik deui dibubur. Bu, bea 1,5 kilo dibubur kira-kira sabaraha mangkokeun? Abi mau naros ka bapak-bapak teu percaya. Bu, bea 1,5 kilo dibubur sabaraha mangkokeun kira-kira Bu? Ya 50 mangkok lah, ya 50. Ya untuk 50 orang 40 50. Mengapa Nabi kok semurah ini walimahnya?
karena nikahnya di perjalanan. Pulang perang Tabuk, ya, wanita yang dinikahinya Sofia, dia perempuan Yahudi, ya, tapi darah biru, tawanan perang. Tadi nama bade ditikah ku tentara, ya, hanya ada sahabat Nabi usul, Rasulullah, Sofia mah tong ditikah ku tentara, tapi kedah ku panglima, ku anjeun Rasul tikahna, geulis darah biru. Cek Nabi, maknya cing tingali nyawe hera ditikah we ku Nabi. Tah ibu sakitu teh soca Nabi, kok mau soca ustad? Nya gitu soca Nabi kayak gitu, kok mau soca ustad? Lamun ustad ningali nu geulis resep kayak gitu. Kayak gitu, ibu aja cerdas. Tadinya pada ditikah, ada sahabat saran Rasul, ku panglima nikah, tinggalinya ditikah. Mas kawinnya masuk Islam merdeka. Nabi mengadakan walimah, cing, ya ada yang punya gandum, sakepel, gunukeun aya 2 mud pasak walimah. Saking pentingnya walimah. Tuh, Abdurrahman bin Auf pernah menikah. Kan kayaknya kisah nu ieu ya. Abdurrahman bin Auf itu orang pasar. Biasa nama bau pindang jeung bau kangkung. Ya namanya ge orang pasar atuh. Ta ieu mah tumben tiba-tiba sareungit, necis, buricak burinaho. Tepang jeung Nabi, Abdurrahman tumben sareungit. Rasul abi nembe nikah, kutan cek Nabi teh. Jeung saha dengan perempuan Ansor. Sabaraha mas kawina? Sebesar biji kurma, gede cek Nabi teh. Walimah atuh, walaupun hanya menyembelih seekor kambing, walimah. Ya. Tapi walimah itu tidak wajib. Apa dalilnya? Begini, tapi tidak dimuat di sini ya. Di zaman Nabi, ketika Nabi beres mengajar, tiba-tiba ada seorang perempuan berdiri dan menawarkan diri untuk ditikah oleh Nabi. Yugada gue Rasulullah, saya hibahkan diri saya, mangga Rasul, abi hoyong ditikah ku anjeun. Ku Nabi teh direret heula. Nabi pun berpaling. Berpaling teh menunjukkan teu pantes imah jadi istri Nabi. Ya. Nah, ketika Nabi berpaling, ada seorang pemuda berdiri. Rasulullah, kalau Anda tidak mau, tikahkan saja kepada saya. Kaabikeun we Rasulullah. Nabi pun bertanya, kamu punya nggak mas kawinnya? Teu gaduh Rasulullah, balik heula cek Nabi, pulang dulu. Baratak lompat. Apa itu baratak? Ya baratak lompat. Ya. Baratak teh lari begitu ke rumahnya, kokore kakarata. Tuh, apa itu kakarata? Ya, dia tidak menemukan apa-apa. Balik lagi ke Rasulullah. Mana mas kawina? Tegaduh Rasulullah. Irji, kembali lagi. Iltamis walau khotaman min hadid. Carilah walaupun cincin dari besi. Budi orang makmur itu baur begitu. Lari lagi ke rumahnya, kakaratak deui, cincin tina besi ge teu gaduh. Kabayang ieu jelema balangsakna. Sok abi bade naros ka ibu. Pak, kalau ini calon mantu bapak ibu bade jadi moal ditikahkeun. Moal atus beres ngaosna. Teu kenging kitu ibu. Enggak boleh begitu. Kan saya tadi mengatakan kemiskinan jangan jadi penghalang. Ustaz atuh da miskin-miskin teuing, ayeuna miskin teh. 10-20 tahun ke depan kita tidak tahu. Kan bapak-bapak ge bareto baralangsak kan itu. Di baralangsak bareto oge, sok ngalamar ibu da teu bogana naon. Jangan begitu, ayeuna teu gaduh. 20 tahun ke depan tidak mustahil jadi budak sultan. Kalau putri ibu sudah menyukai, dia menyukai katinggal ribalageut, teu boga urang saayana. Ku Nabi pun orang ini tidak
tidak dimatikan semangat nikahnya. Bingung itu boga naon kumaha ya. Ku Nabi ditaros, kamu punya hafalan Quran, punya ta eta we ajarkan. Saur Nabi, qad zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ta eta redaksi akad nikahna eta. Saya tikahkan kamu kepada wanita itu, mas kawina, ajarkan hafalan Quran kamu kepadanya. Sesudah menikah, tos jadi suami istri. Walimah tuh. Walimah di mana? Mas kawin wa itu gaduh. Dengan peristiwa ini artinya boleh menikah mas kawinnya dengan mengajarkan Al-Quran. Tapi saur Imam Bukhari eta teh alternatif terakhir. Kalau tidak bisa berupa harta, baru itu. Selama masih bisa dengan harta, dengan harta. Di urang aya bu, hajat badag beak ieu samiliar, mas kawin seperangkat alat sholat begitu. Sanes teu kenging cik nih mengerakeun. Mas kawin bade dengan seperangkat alat sholat, mau dengan emas sama, mulianya sama. Dan dengan seperangkat alat sholat tidak lebih islami, tidak lebih bagus. Begitu juga dengan mengajar Quran tidak lebih bagus. Di zaman Nabi banyak hafid, tidak semua dengan hafalan Quran. Selama bisa dengan emas, dengan uang, dengan emas. Di urang aya bu, malah ada orang-orang tertentu. Padahal dia orang kaya, tapi lantaran nyantri, hafalan Qurannya banyak, bacaan Qurannya bagus, dugi ka mas kawina eta we. Menurut saya tidak bagus nih. Ya. Tidak lebih bagus dengan yang mas kawin dengan emas. Selama bisa dengan emas, dengan harta, dengan harta. Ya, peristiwa itu ke Imam Bukhari di judulan Babun Nikahil Mu'sir. Bab bagaimana cara menikahkan orang yang kesulitan ekonomi. Tah gitu. Selanjutnya, nah anjuran menikah, anjuran mengundang, terutama yang miskin dan hukum mendatangi undangan. Ya, hukum mendatangi undangan itu wajib dan mengundang. Kalau bapak ibu ditakdirkan jadi pejabat, jadi konglomerat, di saat menikahkan anak jangan hanya orang kaya, orang miskin pun diundang. Sebab kalau bapak hanya mengundang orang-orang kaya, yang miskin tidak diundang, nanti hidangan makanannya disebut syarrut ta'am, sejelek-jelek makanan. Hadisnya nanti nomor 3 ya, silahkan baca. Jadi sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang sebatas orang kaya, yang miskin tidak diundang. Gak boleh begitu. Ustaz atuh udah ngerakeun abi orang lembur diundang ke hotel, wah ngerakeun. Sebetulnya bisa diantisipasi. 2 sip atulah. Misalkan bapak yang konglomerat, sudah nanti dari jam 2 ke sore atau nanti malamnya, anu orang lembur datangnya pagi sampai jam 2, dari jam 2 ditutup nanti. Bisa begitu. Atau beda tempat, beda hari. Ya, yang orang lembur mah lamun dibawa ke hotel, dari teh ari teh di hotel ieu di onangna menteri, ketua KPU, teh kita ngarek di penjara eta mah. Karunya teuingnya aduh. Eta geri walaranna teh kieu sana resiko orang ganteng. Ngerakeun hari. Jawabnya begitu. Iya. Iya resiko orang ganteng begini, kaeranya jelema. Ya, atau beda hari misalkan untuk para pejabat mah nantilah hari Minggu di hotel, untuk orang lembur mah sudah nyewa gedung hari Sabtunya, silakan. Ya, jangan sampai tidak diundang. Nah, bagaimana Bu kalau ibu diundang acara walimah nikah, terus ibu sedang saum? Saum tanggal 13, 14, 15. Kebetulan tanggal 15 nanti hari Ahad. Undangan panangin di hotel Sapoy Homan ya. Perbaikan gigi ya. Apakah terus saum atau dibatalkan? Batalkan?
Boleh dibatalkan? Boleh. Berarti ibu mengurungkan niat saumnya. Tapi kalau anjuran hadis, teruskan saumnya. Tinggal bu, imam hadis nomor 2 tinggal. Dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika kamu diundang, hendaklah datangi undangan itu. Fa in kana shaiman, garis bawahi. Jika ia sedang saum, falyusolli, doakanlah, bukan batalkanlah. Wa in kana muftiron, jika sedang tidak saum, falyat'am, makanlah, cicipi hidangannya. Ngan lamun ngalas saperyogina. Ulah habak. Teu ngeunah. Jadi sampah. Ya, makanya bagus. Ketering sekarang pelajaran dari pandemi ya, di alasnya. Di alas, sacekapna. Itu bagus. Pacekap sakieu. Ieu bade moal, ieu moal. Deuli, wah ngalas we da gratis ieu, teu meunang kitu. Ya. Sok ambil makanan yang sekiranya kita bakal suka habis. Jangan menghina makanan yang kita tidak suka. Ieu kadada emas disuguhkeun, keun bae atuh. Terang kadada emas. Kadada emas teh kulit campeu. Eta nu ngaranan kadada emas teh doma, cek doma kadada emas jelema. Ya, nu kitu wae di dahar, eta dahareun urang. Nah, ada orang begini yang menganjurkan batal. Kan orang itu sudah hajat, menyediakan banyak makanan. Ya, cing hargai senagis nyuguhan. Manya teu di dahar batalkan. Itu siapa yang ngomong begitu? Ieu mah Nabi ya. Kata Nabi, jika kamu sedang saum, doakan. Batal teu naon. Ngan CABG dia mengurungkan niat saumnya, teu aya pahala. Kalau alasannya harga menghargai, orang yang saum sudah menghargai, dia datang ke undangan teh sudah menghargai. Cabang amplop badag deui amplopna. Nya amplopna we nu badag buka eusina. Tuh, dia sudah sakitu saum, sudah datang memberikan hadiah. Dia sudah menghargai. Tak, si sahibul hajat juga hargai kembali. Nah tetua, kagok geus jam 2, abi pameng nuju saum kaping 15. Tungguan. Pangmungkuskeun. Ari dibungkus teh moal ajang saurangeun. Bungkus teh eta nu saling menghargai. Jangan dipaksa berbuka. Mangga bade buka sah-sah saja, tapi anjuran Nabi mah bila sedang saum doakan. Nah, Bapak Ibu kadinya bilih nikahkeun, hindari pengantin terutama yang wanita banyak ganti baju pengantin. Cekaplah maksimal 2 cekap. Ini kan ka opat setel. Saya pernah pas bade sasalaman, bade ngadoakeun kan. Mana pangantenna nuju gentos. Sudahlah, salaman dulu dengan orang tua, makan. Sudah makan, sambil pamit, hoyong sasalaman ngadoakeun panganten. Pas salaman, mana pangantenna nuju gentos deui. Dahar deui we abis. Jadi kade itu orang datang mau mendoakan. Bu, datu aib atuh. Mulai dari akad nikah sampai beres resepsi pernikahan, baju pengantin sasetel datu aib. Kabayang salin pengantin lamun ganti kabayang kan lama, Bu. Terus kade, kalau Bapak Ibu mengundangan itu jam 11 biasanya sampai jam 2. Jam 11 harus sudah dibuka untuk tamu undangan. Mengapa saya katakan begitu? Banyak terjadi undangan jam 11, jam setengah 12 belum dibuka, Bu ya. Kalakuan saha eta IO, Bu. IO itu ya kumaha urang, kumaha nu hajat. Lain nu hajat kumaha dan kita bisa ke pihak IO, sudah jam 11 tutup.
acara keluarga, foto-foto, iya sudah seremonial jam 11 beres. Ini jam 11 jatah tamu undangan. Sanes no hajat kumaha iyo, dan mereka mah iklan bu gitu. Karena orang yang datang ke undangan kan teu kabeh nyararase. Banyak yang sibuk, yang ada 2 undangan. Kalau lamun ngundang kiai ajengan kan ada jadwal pengajian. Ya. Abi jam 11 tadinya pernah bu jam 12 lebih encan keneh sudah nanda tangan ngaleueut uwi. Jangan sampai begitu. Ya, WO itu kumaha urang. Terus hadis ke-36 manggalah baca. Jadi hadis ketiga menerangkan siapa yang tidak memenuhi undangan, dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bapak ibu sehat, tidak sedang di luar kota, tidak sedang sakit, tidak bentrok undangan, datang. Moal geuleuh kasih eta, ulah teu kenging gitu. Kecuali kalau sedang di luar kota, bentrok, tidak bisa didatangi dua-duanya. Tuh halaman keduanya, apabila ada 2 undangan, kalau kita bisa hadiri dua-duanya, hadiri. Bila tidak bisa, hanya 1, hadiri yang lebih dekat rumahnya. Bagaimana kalau dua-duanya jauh? Yang 1 Cianjur, yang 1 Garut. Kalau bisa datang dua-duanya datang. Bagi 2 Pak, bapak nu ka Garutnya nyalira, mamah nu ka Cianjur, disupiran kupun anak si Cikang, bagus. Kalau tidak bisa, datangi yang mengundangnya lebih dulu. Sabi itu, abi lamun di jadwal pengawasan, mana yang lebih dulu itu? Ya, ada yang lebih dulu, ini lebih dulu. Ngan di Ciamis, jadwal ngajina jam 8 putih. Ieu toroja waktu yang sama, dekat di Bandung. Ima anjing. Nah, saya yang jauh putus. Ya. Jika lamun diulang ngawas kira Bu, acara imtihan di daerah Ciamis ngawas jam 8 wengi, eta teh dar jam 10 wengi. Kabayang ngawas mimiti jam 10 wengi, beres jam sabaraha, pulang ke Bandung jam berapa? Capeknya bukan main. Ya, pilih yang dekat. Terus judul berikutnya, bila ada kemungkaran dalam walimah, kalau bapak ibu bisa tegur, kalau tidak bisa pulang. Apa contoh kemungkaran yang dilakukan orang-orang sekarang? Nuka hiji standing party, nuka 2 dangdutan anu jarogena semi taranyang dia. Ya. Guru saya kalau ke acara walimah dangdut nu nyanyina bencong atau saya ngalangkung we hungkul. Nyarek teu bisa balik. Kabayang teu kiai datang ke acara walimah nikah makan di hareupeun dangdutan. Kabayang ku jamaah itu ustad nonton dangdutan. Termasuk abi ku lamun saremput bojo kadinya. Kaulaman sesalaman pas mau makan tinggal heula, teu aya kursi sudah pulang. Nyarek teu bisa. Sok Bu, ulah wakas secara agama. Cek bapak ibu lah. Kalau saya makan di walimah, terus dengan istri saya makan sambil berdiri. Bapak ibu ridho nggak? Saya makan minum sambil berdiri. Bapak ibu ridho nggak? Tuh, bapak ibu wae tidak ridho. Apalagi agama kita. Kalau itu saudara kita yang menikahkan, tidak ada kursi, tegur. Ya. Urang teh ngonang teh lain jelema biasa. Banyak tokoh agama, para ahli masjid, masa makan minum mau disuruh berdiri? Sediakan kursi. Atau geus telat henteu tuh, aya ditu tuh tukang sewa kursi, urang nyewa 200 mas sewa. Sediakan kursi. Malah IO juga suruh untuk ngomong begini, kepada para tamu undangan yang sudah mengambil makanan, dipersilahkan duduk. Sok nyarios susah. Dipersilahkan duduk karena kursi sudah disediakan cukup oleh sohibul hajat. Malah ada lagi yang, Pak, mangga cari pari dia, Pak, mangga cari teman tuh, Pak. Nah, itu kan dakwah Islam. Sok, silakan Pak duduk di sini. Silakan duduk di sini. Terakhir, bagaimana musik dalam walimah? Hadisnya ada. Dan batas walimah. Kata Aisyah, Nabi SAW bersabda, "A'linu hadza nikah." Iklankan. Nikah itu iklankan. Wadribu alaihi bil hirbal. Dan tabuhlah rebana.
Kalau waktu itu ada gitar, mungkin kata Nabi, petiklah gitar. Kalau saat itu ada suling, mungkin tiuplah suling. Kalau ada angklung, mungkin pukullah angklung. Ayana rebana, nyarebana. Hanya kalau ada musik lagu, pilihlah lagunya yang baik-baik. Makanya di pernikahan lagu Blackpink. Yung apa Blackpink nih? Ya. Dan tidak usah nyewa organ tunggal, mahal-mahal. Aya nama zaman YouTube, zaman MP3, ngadownload we lagu-lagu yang bagus untuk pernikahan. 200 lagu tak belel-belel tadinya. Gratis. Jeung lamun nyetel teh anu sopan, anu teh kudu anu tararik-tarik teuing geuning aya dinu hajat jeung deng. Abi kantos barang tua nyimpen bojo. Ngobrol wae teu kadang ini gandeng-gandeng teuing gitu. Ya, ada teh speaker di tukang. Jadi mau ngali paling itu, ya. Yang selalu sajalah, ketinggali rame. Tuh, saur Aisyah, ia pernah menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki Ansor. Kemudian Nabi bersabda, Aisyah, apa tidak ada hiburan? Ieu nu nikah meuni jarem pelingkieu. Aya hiburan. Orang-orang Ansor itu senang akan hiburan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sok aya hiburan. Nganu saropan. Ya. Terus di sini ada kata-kata yang menyerahkan pengantin wanita kepada laki-laki Ansor, pengantin laki-lakinya. Artinya pengantin laki-laki dan perempuan boleh bersanding. Saya katakan begitu lantaran aya nu dipisah. Ya, ibu ya ada yang dipisah. Ini yang laki-laki perempuan, undangan laki-laki ke sini, perempuan ke sini. Mangga, orang begitu silakan. Dan jangan mengatakan itu lebih baik. Mengapa? Di zaman Nabi, pengantin laki-laki perempuan bersanding. Nabi pernah jadi tamu undangan yang menyuguhi makanannya pengantin perempuan. Kehormatan atuh Nabi datang. Rasulullah bade naon? Calik we Nabi mah calik suguhan. Sami Bu, orangnya lamun ngulem, misalkan ngulem tokoh ulama, maknya tokoh ulama besar, kaundangan ibu, hoyong tuang, ngantri, maknya calik-calik, suguhan. Nah terus, di saat akad nikah, boleh si pengantin itu dina kursi, ini kursi pengantin laki-laki, ini kursi pengantin perempuan, boleh nggak? Boleh. Asal ulama kadilahun ya kawan. Diurang, ya kalakuan iyo dari perempuannya tidak hadir. Ya, padahal bade khutbah nikah. Abi bade khutbah nikah. Mana pengantin perempuannya? Nanti enggak. Saya khutbah nikah nasihat untuk berdua. Lain yang lalaki hukum, perempuannya hadir. Abi mah nyungkeun dihadirkan. Ya, nanti Ustaz, nanti naon saya itu. Ya. Bukan abi kan saya diamanati orang tua ngahutbahan dua pengantin ini ngan hiji alim, amanatnya dua. Saya meminta dihadirkan dua-dua. Tadi urang gerak. Jangan dulu sana can muhrim. Ongkona can muhrim, tapi dina kartu undangan prewedding cepika-cepiki. Ini maksud lo apa ini? Ari dirinya rek akan nikah teu meunang, dina prewedding dilahur. Kan ulap cineung teh. Tidak apa-apa. Idinya kan nasihat untuk berdua. Kalakuan WO katanya. Sok no kedua terakhir di Abu Hasan, Nabi SAW tidak menyenangi pernikahan yang diselenggarakan sembunyi-sembunyi. Sok, dapatnya bakal curiga Pak. Tetangga Bapak nikah. Jepling didinya nikah. Jangankan yang luar, tetangga wae Bapak nu nempel teh di onda. Geuningan kawin. Wajar nggak kalau ada tetangga curiga? Sigana di DP-an heula ieu. Iya. Sigana channel di kalapaan ieu mah begitu. Itu tidak bisa disalahkan, orang punya image begitu. Ya. Paling tidak atuh tetangga RT setempat ulem. Ya. Tuh terakhir batas walima sampai 2 hari. Kata Nabi SAW, pesta di hari pertama sesuatu yang hak-hak teh layak dilakukan. So pesta.
Bagaimana hari kedua masih pesta? Makruf, wajar lah. Karena biasanya diurang ngunduh mantu. Ya, si perempuannya orang Lampung, si laki-lakinya Bandung. Ada orang Bandung ke Lampung kan riweuh begitu. Kewalah sudah seminggu 2 minggu hajat deui di Bandung, mangga. Bagaimana kalau hari ketiga masih pesta? Eta mah sum'atun wariyaun, nu kitu mah hayang katangar. Awon ulah juga kapungkur ya. Juragan tanah di lembur biasana. Di sana nyundatan budak 2 poe 2 peuting hajat, poe katilu singa Depok, poe kaopat ku Darengok, poe kalima kagenep wayang golek. Ditutup poe ka-7 ku tabligh akbar. Ya, tidak bagus itu. Maksimal pesta itu 2 hari. Sakitu Bapak Ibu nu tiasa kapihatur. Kalau ada pertanyaan hiji we cekap. Mun teu aya hatur nuhun. Tosnya teu aya nya. Oh, atuh mangga ieu. Oh iya, setahu saya nggak ada larangan di bulan apapun, nggak ada. Ya, tidak ada dalam hadis rogan bulan Safar itu bukan dari Islam. Ya, ngan saran Nabi ulah nikahkeun dinten Jumat hajatna menjelang Jumatan ulah. Nah, nya dieu weuh atuh eta mah masalah. Ya. Begitu juga ada nggak hari baik, bulan baik? Semua hari, semua bulan baik dalam Islam. Adapun pilih tanggal, cari yang orang-orang kalau diundang bisa datang. Biasanya tanggal muda. Ya. Tanggal muda. Ya mah hajat tanggal 27. Atau ke bareak duit. Terus di saat orang sedang liburan, sedang wah ararameng eta lamun diondang teh tidak datang teh ya sedang di luar kota, sedang ngasuh anak incu. Nah di Islam di Sunda ada bagus tuh. Ya, budaya ini Cak Abi mah saya. Di saat dia tidak bisa datang karena sedang liburan, tadi urang mah aya istilah nitip. Nya, nitip. Teu tiasa sumping, tapi aduh pirakunya meniteu nyuluran pisan. Nitipnya caraoskeun punten di luar kota, tapi ieu nitip ta eta teh lumayan daripada lumanyun. Sedang sakit, piraku teu datang tapi datang teu gareuna kieu, nitip. Boleh. Begitu ibunya. Tos sakitu Aku lu kali hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.